bisa lebih memaksimalkan kinerja dan pelayanan perpustakaan. Saat ini, perpustakaan telah mengambil peranan yang penting dalam perkembangan teknologi. Salah satunya dengan penerapan sistem otomasi di dalam perpustakaan, yang mana sangat membantu alur kerja di dalam perpustakaan, baik pustakawan maupun pemustaka. Sistem otomasi perpustakaan saat ini sudah dikombinasikan dengan menggunakan sistem identifikasi otomatis bahan pustaka, yang mana lebih mengefisiensikan lagi pekerjaan di dalam perpustakaan. Definisi RFID. Secara umum, RFID adalah sebuah teknologi terbaru untuk mengidentifikasi atau mendeteksi sebuah objek dengan menggunakan gelombang radio, yang terdiri dari satu atau lebih alat pembaca atau transponder interogator dan RF transfer data yang dicapai dengan cara yang sesuai dimodulasi induktif atau memancarkan pembawa elektromagnetik. Selain itu, dapat digunakan sebagai pembawa data dengan informasi yang ditulis dan diperbarui untuk tag pada saat digunakan. Pada perpustakaan, RFID atau Radio Frequency Identification merupakan kombinasi dari frekuensi radio berbasis teknologi dan teknologi microchip. Informasi yang terkandung di dalam tag microchip dan ditempelkan pada bahan pustaka dapat dibaca menggunakan teknologi frekuensi radio. Sebuah alat pembaca alias sensor, pemindai atau interogator mencari antena pada tag dan mengambil informasi dari microchip dalam perangkat RFID. Chip RFID menjadi bagian yang sangat penting karena chip yang digunakan telah menjadi lebih kecil dan lebih pintar sampai ke titik di mana chip tersebut dapat ditambahkan pada setiap jenis dokumen dan dapat dibaca serta diperbarui dari kejauhan. Tujuan dari RFID. Dengan menggunakan RFID memungkinkan pengamanan dan penemuan kembali bahan pustaka di perpustakaan dengan mudah. Secara keseluruhan, rak bahan pustaka dapat dibaca dengan alat pembaca sinyal pada portable scan reader. Kemudian pada hasil portable scan reader akan dilaporkan apakah ada bahan pustaka yang hilang atau dipinjam atau keluar dari rak. Sebuah label RFID yang ditempelkan pada bahan pustaka akan mengidentifikasi bahan pustaka dan akan melindunginya. Ketika pemustaka melakukan peminjaman dan membawa bahan pustaka keluar dari perpustakaan, maka label RFID akan terbaca oleh sistem. Fungsi dari RFID ialah sebagai EAS atau Electronic Article Surveillance atau anti pencurian, dapat mendeteksi koleksi yang diambil secara ilegal dari dalam perpustakaan. Alarm akan berbunyi jika koleksi yang terdeteksi tidak melalui proses sirkulasi yang semestinya. Biasanya komponen RFID untuk perpustakaan terdiri dari beberapa komponen. Tag RFID, Station Self Check-in Out, Staff Station Check-out, Self Return Box Drop, dan fitur otomatis check-in. Sebuah tag stasiun dilengkapi dengan tag reader, satu set pintu pengaman untuk keluar bahan pustaka, sebuah portable scanner, rak untuk inventarisasi, dan stasiun administrasi. Komponen-komponen lain dari RFID yang pertama yaitu tag RFID yang dapat berupa stiker, kertas, atau plastik dengan beragam ukuran. Di dalam tag terdapat chip yang mampu menyimpan sejumlah informasi tertentu. Yang kedua, terminal reader RFID terdiri atas RFID reader dan antena yang akan mempengaruhi jarak optimal identifikasi. Jelaskan apa perbedaan dari teknologi RFID dan barcode pada sistem otomasi perpustakaan. Ada 4 aspek yang dapat membedakan kedua teknologi ini. Yang pertama, dari segi kecepatan. Teknologi RFID dalam hal kecepatan lebih diunggulkan ketimbang teknologi barcode. Teknologi RFID dapat membaca tag lebih cepat ketimbang barcode. Hal ini dikarenakan karena RFID mampu membaca 40 tag dalam 1 detik daripada sistem barcode yang hanya mampu membaca 1 tag dalam 1 detik. Yang kedua, dari segi keawetan. Karena sistem RFID terlindung dan tertanam dalam
sebuah produk dapat membuat teknologi ini lebih awet ketimbang sistem barcode yang terletak di luar produk. Yang ketiga, dari segi ekonomis. Dikarenakan sistem RFID memerlukan berbagai kustomisasi atau upgrade, sehingga RFID lebih memakan biaya yang mahal ketimbang barcode. Yang terakhir, dari segi ukuran. Dalam hal ukuran, barcode lebih kecil dan lebih ringan ketimbang teknologi RFID yang memerlukan banyak perangkat. Radio Frequency Identification atau yang biasa disingkat RFID merupakan sebuah perangkat elektronik kecil yang terdiri dari chip dan antena. Bagian chip mampu menyimpan 2000 byte data. Label atau RFID tag disebut transponder yang berfungsi sama dengan barcode. Sistem RFID terdiri dari transponder, transmitter atau pengirim, dan receiver atau penerima. Transponder merupakan kepanjangan dari transmitter transponder atau dikenal sebagai RFID tag, yang bermakna sebuah perangkat otomatis yang menerima, memperkuat, dan mengirimkan sinyal dalam frekuensi tertentu. Cara kerja sirkulasi perpustakaan menggunakan sistem RFID. Langkah pertama yaitu pengunjung masuk melalui jalur pintu masuk satu arah yang telah disediakan. Selanjutnya, pengunjung mencari buku melalui e-katalog atau langsung menuju rak buku untuk memilih buku yang akan dibaca atau dipinjam. Selanjutnya, jika pengunjung memutuskan untuk meminjam buku, maka pengunjung yang telah menjadi anggota dapat langsung menuju ajungan peminjaman mandiri dengan memasukkan ID anggota dan memindai buku yang telah diberikan label RFID. Sedangkan pengunjung yang belum menjadi anggota harus mendaftar terlebih dahulu kepada pustakawan, untuk kemudian mendapatkan kartu anggota yang ID-nya bisa digunakan untuk meminjam buku melalui ajungan peminjaman mandiri. Selanjutnya, buku yang telah melalui proses transaksi peminjaman dengan benar tidak akan membunyikan alarm detektor anti pencurian di jalur pintu keluar, karena detektor anti pencurian berbasis RFID dapat mengetahui status buku terpinjam atau tidak dengan memeriksa database. Buku yang tidak melalui proses transaksi peminjaman akan membunyikan alarm, memicu kamera memotret, dan mengaktifkan kunci elektromagnetik di pintu keluar. Pustakawan dapat memeriksa kejadian yang memicu alarm detektor anti pencurian sembari menekan tombol lock rails agar pintu keluar dapat terbuka. Selanjutnya, anggota perpustakaan yang telah selesai meminjam buku dengan tepat waktu dapat mengembalikan buku melalui Dropbox yang dapat diakses dari luar ruangan. Dropbox memproses transaksi pengembalian buku secara otomatis dengan memasukkan buku satu persatu. Buku yang dimasukkan ke dalam Dropbox akan jatuh ke tempat validasi yang ada di dalam Dropbox. Prosedur validasi akan berusaha mencocokkan data pindai label RFID dan foto buku di dalam database. Dalam pengembalian buku yang tidak dapat dilakukan melalui Dropbox, anggota perpustakaan dapat mengembalikan buku secara manual kepada pustakawan dan membayar dendanya jika ada. Selanjutnya yaitu buku di dalam penampung atau troli siap diangkut dan dimasukkan kembali ke dalam rak yang tepat oleh pustakawan. Pengecekan buku setelah masuk rak dapat dipermudah dengan RFID data kolektor genggam atau opsional. Kelebihannya ada saja. Yang pertama, bisa menampung data dalam jumlah yang lebih banyak tanpa menggunakan alat bantu yang lainnya. Yang kedua, untuk jenis RFID pasif memiliki ukuran yang jauh lebih kecil, dengan begitu lebih mudah pada saat ingin ditanamkan dimanapun. Yang ketiga, dilengkapi dengan bentuk fleksibel, ditambah lagi dengan desainnya yang sangat menarik, sehingga para pengguna juga lebih mudah saat menggunakannya. Yang keempat, ada proses pembuatannya menggunakan tinta khusus. Yang keenam, ada proses pembacaan informasi bisa dilakukan dengan mudah. Hal ini disebabkan dari bidang maupun bentuk yang tidak dipengaruhi oleh pembacaan, misalnya ada saja barcode magnetik ataupun yang lainnya. Untuk jarak pembacaan fleksibel tergantung antena maupun dari jenis chip RFID yang akan digunakan. Misalnya saja seperti perhitungan stok dalam ban berjalan atau payment jalan tol, dan juga akses gate. Yang terakhir ada
pembacaan data bisa berjalan lebih cepat. Adapun kelemahan RFID yaitu apabila terdapat satu chip RFID pada satu alat pembacaan bersamaan, maka hal ini bisa menimbulkan kekacauan informasi, karena hal ini menimbulkan tabrakan informasi dari pembacanya. Yang kedua, sementara untuk kendala seperti ini bisa diselesaikan pada kemampuan kecepatan dari penerimaan data. Dengan begitu, untuk chip RFID yang telah masuk belakangan dianggap data berikutnya. Apabila terjadi dua flag pada pembaca di dalam satu area, maka bisa memberikan informasi yang salah pada pengolah data atau pada komputer. Dengan begitu, untuk tingkat akurasinya pun juga semakin berkurang. Untuk permasalahan seperti ini bisa dipecahkan melalui pengimplementasian dari alat-alat deteksi tabrakan flag maupun menata peletakan dari area pembacaan supaya menghindari tabrakan. Apabila flag lain dipancarkan pada peralatan yang lain, maka akan menimbulkan gangguan. Terlebih lagi saat flag tersebut bukan diperuntukkan untuk RFID. Untuk hal ini, nantinya akan merespon pada flag Wi-Fi atau radio pemancar, handphone atau yang lainnya. Seseorang akan kehilangan sedikit privasinya secara otomatis. Hal ini disebabkan siapapun bisa membaca informasi diri seseorang pada jarak jauh, asalkan orang tersebut mempunyai alat pembaca. Misalnya saja pada seseorang bisa membaca dari jumlah uang yang Anda miliki di dalam dompet.